Ya, terima kasih banyak pemirsa masih di program Halo Palembang dan pagi hari ini kita ngobrolin hal yang berfaedah nih pastinya. Betul. Ini khususnya untuk masyarakat Kota Palembang yang sudah ada niatan berangkat ke luar negeri butuh pembuatan paspor tadi ya. Kita udah pagi hari ini ngobrol-ngobrol ada dengan Pak Triman, terus juga ada Pak Amon dari Migrasi dan pastinya juga ada Pak Adrian dari Ombudsman. Nah, ini lanjut tadi pertanyaan yang sempat jeda iklan tadi ke Pak Triman nih, Pak. Kita pengen tahu nih masyarakat pasti penasaran alurnya itu seperti apa tadi di awal dengan pendaftaran nomor induk KTP seperti itu ya Pak ya. Terus lanjut apa lagi Pak? Jadi setelah mendaftar melalui aplikasi ataupun web kami, kemudian pemohon mendapat menentukan sendiri kapan waktu datangnya. Setelah dapat jadwalnya, pemohon datang ke kantor imigrasi dengan menunjukkan bukti pendaftaran tadi. Kemudian ada tahap check-in sama petugas. Dipastikan apa benar yang datang ini sudah terdaftar di kami. Setelah itu dapat nomor antrian. Setelah dapat nomor antrian untuk panggilan foto dan wawancara. Kemudian setelah disetujui akan diberikan resi pembayaran untuk dibayarkan di bank-bank terdekat atau bank Simponi. Nah, setelah itu proses penyelesaiannya adalah 3 hari setelah pembayaran, 3 hari kerja setelah pembayaran. Oh, berarti 3 hari itu kalau udah ada kendala langsung selesai. Ya, selesai. Masih harga lama Pak? Masih harga lama, 350.000. Nah, jadi nih kalau pemirsa bikin paspor sampai 510 itu sudah nggak tahu, kayak kita bahas itu ya. Nah, tapi ini balik lagi ke Pak Adrian tadi sempat Mang Cok tanya. Nah, tadi kan ada kendala sistem, Pak terus juga uang nak masuk dapetin nomor itu terkendala. Nah, ini dari pihak Ombudsman nanggepnya kayak mana Pak? Iya. Memang kayak kemarin nih kebetulan pernah kita uji coba juga langsung kan, ada karyawan kita di Ombudsman pengen memperpanjang paspor. Itu memang sampai beberapa hari untuk dapat nomor antrian itu. Dan memang kayaknya memang mesti agak lebih sabar karena memang banyaknya uang yang daftar. Betul. Sehingga kuota yang kalau kami tidak salah dari info kemarin sekitar 175-an. Jadi sehari itu cuma dibuka 175 nomor antrian. Nah, kita untuk dapat ke nomor 175 itu ya mesti agak sabar. Kadang-kadang berapa hari kita coba. Nah, tetapi kemarin begitu sudah dapat, ternyata petugas kita datang ke sana untuk perpanjangan itu cuma butuh waktu 5-10 menit selesai. Seperti itu. Dan memang tidak ada kendala. Nah, cuma memang kadang-kadang ada juga keluhan masyarakat begitu kita nak daftar tidak dapat nomor antrian, kita disuruh nyari kantor imigrasi terdekat. Nah, sementara kantor imigrasi terdekat kita ini kan kalau tidak di Palembang balik ke Muara Enim sana. Betul. Itu. Nah, dari pihak imigrasi mungkin Pak ngatasi masalah tadi kayak mana? Karena kan kantor gitu cuma 2 nih, di Muara Enim sama yang ada di kawasan Jakabaring ya. Nah, ini cak mana Pak ke depannya? Rencana ke depan khususnya pada kantor imigrasi, kepala kantor imigrasi beserta pimpinan yang ada di kantor wilayah. Rencana ke depan juga akan membentuk suatu unit kerja yang berlokasi di Prabu Muli, kedua di PTSP, dan ketiga rencana di OP Mall. Jadi ketiga lokasi ini rencana ke depan jadi untuk memecah dari penumpukan pemohon yang ada di kantor imigrasi dipecah. Jadi pemohon juga bisa terlayani dengan cepat, nyaman, enak. Jadi apabila kalau tidak dipecah itu penumpukan di kantor imigrasi akan membuat pelayanan itu akan tersendat. Gitu. Jadi pemohon juga akan kasihan penumpukannya ini. Jadi nanti bisa mempercepat pelayanan untuk pemohon. Nah, ini kabar gembira juga ini tentunya Cak Dedes buat pemirsa. Karena pihak imigrasi ini bakal nambah kantornya 3 daerah langsung. 3 lokasi ya. Di mana tadi di OP? Di OP Mall, terus PTSP, sama di daerah Prabu Muli Pak. Nah, itu dia. Jadi ini mudah-mudahan bisa memenuhi kuota pembuatan paspor setiap harinya ya. Nah, ini masalah prosedur lagi nih Pak untuk pembuatan paspor. Tapi kadang-kadang kenyataannya masyarakat biar cepat, biar mudah, akhirnya banyaklah calo-calo. Ini mungkin dari pihak imigrasi, sama menanggapinya Pak? Saran saya kepada seluruh pemohon pengguna jasa keimigrasian agar menghindari yang namanya calo, datang aja langsung ke kantor imigrasi. Apabila pemohon menemui kendala
untuk tidak segan atau sungkan untuk menemui pimpinan yang ada di kantor itu. Jadi jangan sampai nanti berhubungan dengan calo. Gitu. Sekarang dengan sistem yang ada sekarang ini udah semakin mudah. Hanya butuh kesabaran sedikit. Karena memang kita akui memang pemohon paspor ini bukannya berkurang tapi memang selalu meningkat. Itu sabar. Dan kalau bisa sampai kantor menemui kebingungan apa-apa, di kantor imigrasi itu ada namanya customer care. Jadi untuk nggak usah sungkan pemohon atau takut atau untuk menemui apa kalau ada keluhan kendala, lapor aja ke sana. Nanti akan diarahkan kemana untuk ditemuinya. Dan kita akan semaksimal mungkin untuk membantu pemohon. Oke, Ibaratnya pemohon datang tersenyum, pulang pun tersenyum. Datang walaupun dengan muka bingung atau kusut, kita harapkan keluar dari kantor imigrasi dengan muka tersenyum. Iya, siap. Kalau dia masuk mukonya agak tidak semekuk berarti buntu. Jadi memang ini tergantung dari masyarakat ya Pak ya, pemohonnya. Jadi kalau memang kita emang mau memberantas calo dan pungli-punglin tadi, memang kita harus mengikuti prosedur secara benar ya. Dan jangan manfaat ke calo-calo tadi. Nah, mungkin tambahan dari Pak Adrian dari pihak Ombudsman ini nanggapi calo ini cak mana Pak? Catatan Ombudsman sendiri itu kalau saya tidak salah ingat ini, karena pada waktu saya belum jadi kepala perwakilan, tapi dari laporan rekan-rekan itu di awal 2018 memang sempat Ombudsman expose ada praktek-praktek seperti itu di imigrasi Palembang pada waktu itu. Dan setelah itu kita lakukan asistensi, alhamdulillah menurut pengamatan kami sekarang sudah jauh lebih tertib. Apalagi dengan sistem yang sudah dibangun sekarang, dengan sistem pendaftaran online dan dengan SOP yang jauh lebih baik sekarang, sehingga praktik-praktik calo itu dapat dihindari. Dan memang saran dari kami memang agar masyarakat mulai membiasakan diri untuk mengurus segala sesuatunya sendiri, seperti itu. Jadi jangan khawatir lagi, kalau dulu kan orang malas berurusan dengan layanan publik ini karena kadang-kadang mesti melewatin banyak meja seperti itu. Tapi sekarang dengan sistem terpadu itu sudah tidak lagi. Semua alur itu sudah ada seperti itu. Baik. Karena nak instan tadi, Pak, masyarakat ini nak cepat. Yo balik-balik ke masing-masing dari pribadi wongnya dewe. Oke. Nah, terus kalau balik lagi nih ke kantor imigrasinya deh Pak ya, untuk mungkin masalah ngatasi calo ini yang marak sebenarnya lebih banyak lah uang yang nak make calo daripada ikutin prosedur secara aturannya ya benar. Nah, ini dari pihak imigrasi mungkin kalau seandainya kedapatan nih dari karyawannya sendiri Pak, ternyata Pak, untuk mempermudah masyarakat tadi dengan adanya calo ini mungkin ada sanksi kah atau kedepannya atau seperti apa? Jadi betul kata Pak Adrian tadi, kita selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi dengan sistem online ini jadi tidak ada singgungan secara langsung dengan masyarakat, dengan pemohon atau dengan pihak imigrasi atau pihak lain. Juga dengan kemudahan akses informasi itu jadi memudahkan masyarakat tahu apa sih persyaratan, gimana caranya dan berapa biayanya. Sehingga jika ada orang lain yang menawarkan lebih, jadi mungkin akan berpikir dua kali. Dan betul harus dibiasakan segala sesuatu urusan pelayanan publik harus kita urus sendiri. Di lingkungan internal kami juga ada pengawasan secara internal, dibuat juga unit pengawasan internal. Jika ada karyawan maupun honor yang melakukan praktek-praktek yang di luar prosedur, itu akan diberikan sanksi, baik itu berupa teguran, surat peringatan maupun pencopotan jabatan ataupun juga yang lain dilaporkan ke atasan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti tegas juga ini CDDC dari pihak imigrasi. Ini yang namanya jangan sampai lah ada calo dan juga ada pungli dari karyawan. Baik, mungkin apa nih Pak Adrian biasanya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi pungli ini sebenarnya apa yang harus dibenari Pak? Iya, untuk mengantisipasi pungli ya tentu pertama SOP-nya mesti diperbaiki, standar operasional prosedurnya dibuat setransparasi mungkin dan sejelas mungkin. Jadi agar masyarakat ya bisa tahu prosedurnya, syaratnya apa, biayanya berapa, seperti itu. Jangan sampai nanti masyarakat berhubungan tidak tahu. Tiba-tiba dia ngurus paspor nih kalau nak cepat misalnya sampai 750.000 misalnya selama ini terjadi.
Padahal kalau datang dewe dengan prosedur yang gampang seperti tadi cuma 350.000. Baik. Seperti itu. Berarti harus ada pembenahan dari SOP dan masyarakat juga harus tahu ini Pak. Ya. Oke lah. Nah ini masih ada segmen lagi saya Denis. Kita bakal masih nak berbincang buat pemirsa. Ini tunggu kami karena Rock Lembang bakal balik sesudah yang lewat siko ini.